Halo teman-teman trader, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia. Kali ini di segmen bedah indikator custom, saya mau sharing cara memaksimalkan profit menggunakan indikator custom supply and demand untuk trading ya. Di video ini akan saya bahas tuntas bagaimana cara menggunakan indikator custom supply and demand. Saya harap semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami indikator ini dengan baik ya, sehingga juga bisa membantu teman-teman untuk menghasilkan profit yang konsisten di market. Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasannya. Oh ya, nanti kita juga akan ada praktek bagaimana cara menggunakan indikator ini dan menemukan sinyal beli atau jual di chart yang sedang kita amatin. Nah, sebelum kita membahas indikatornya, kita mau bahas dulu apa itu supply and demand ya. Yang pertama, apa itu supply area? Jadi supply area itu bisa teman-teman lihat di chart sebelah kanan ya, yang warna pink ini ya. Di sini adalah zona di mana banyak penjual atau seller berkumpul. Biasanya harga naik ya sampai titik tertentu, lalu berbalik turun tajam ya. Nah, disitulah penjual agresif masuk pasar, dan ini makanya shape ini disebut area supply ya teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu ada kenaikan harga, kemudian dia drop dengan cepat dan membentuk area base ya atau basis ya, dan ini juga disebut zona resisten ya. Jadi contoh logikanya misalnya kayak di sini harga naik, pelaku pasar berpikir wah udah mahal nih, mendingan saya TP dulu aja ya atau kita jual dulu gitu kan, dan pelaku pasar pada banyak yang jual, maka dari itu harga bergerak turun. Nah, itu mentalitas supply ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa itu demand area ya. Demand area itu adalah sebuah zona ya yang warna hijau ini, di mana banyak pembeli siap masuk ya. Harga turun ke level tertentu ya, turun, habis itu dia langsung mental naik ya. Nah, disitulah pembeli agresif mulai memborong ya, mulai membeli ya di sini. Makanya harga bergerak naik ya, karena adanya buyer ya, perlawanan buyer di sini. Ciri-cirinya yaitu harga turun, kemudian dia ada kenaikan tajam ya, lalu dia membentuk base ya. Dan zona ini ya bisa kita sebut juga zona support kuat. Logikanya ini kenapa di sini harga mental? Mungkin karena pelaku pasar merasa bahwa di sini harga di area ini harga sudah murah dan ini waktunya beli ya. Jadi itu mentalitas demand ya. Jadi biasanya pelaku pasar itu kalau mau beli beli di area demand, kalau mau jual jual di area supply ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, kemudian di slide ini adalah gambar indikator custom supply and demand ya, teman-teman. Jadi ini udah digambar secara otomatis oleh indikator. Yang warna shape warna pink ini adalah area supply, dan yang warna hijau-hijau ini adalah area demand-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin yang mau indikator ini secara free ya, teman-teman bisa request free indikator ini ya. Caranya teman-teman bisa mengisi form request indikator ya. Linknya ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja nanti indikator yang diinginkan, tulis aja supply and demand. Kemudian teman-teman tulis nama lengkap, nomor HP yang bisa dihubungi, dan alamat email yang benar ya teman-teman. Jadi nanti indikatornya akan dikirim lewat WhatsApp atau mungkin lewat email. Jadi kita butuh untuk data-data ini ya teman-teman, untuk kita kirimin nanti indikatornya. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman untuk mendapatkan indikator ini. Oke, kita ke next slide. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi saat harga berada di area supply and demand. Yang pertama, harga dapat memantul langsung di area tersebut. Yang kedua, harga hanya sideway atau ranging ya di area tersebut. Yang ketiga, harga langsung menembus atau breakout area tersebut ya teman-teman. Nah, ini teman-teman juga harus mempelajari ini ya. Ini nanti mungkin akan menjadi trigger entry kita ya. Ini ada pola bullish engulfing dan bearish engulfing ya. Jadi ini polanya menggunakan candlestick ya, candlestick reversal patterns. Jadi kita bisa gunakan pola ini sebagai sinyal open posisi ketika harga berada di area supply atau area demand-nya ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, bullish engulfing itu awalnya diawali dengan candle turun ya. Candle turun, candle pertamanya, kemudian di candle keduanya dia muncul perlawanan dari buyers ya. Jadi warnanya warna hijau ya. Nah, ini menandakan adanya perlawanan pembeli ya, kalau candle bullish engulfing. Kemudian bearish engulfing itu candle awalnya itu candle naik ya warna hijau, kemudian ini disusul candle selanjutnya ini candle turun yang kencang ya. Ini artinya di sini ada perlawanan dari penjual ya. Jadi ini penting untuk teman-teman notes ya. Kemudian trigger entry selanjutnya ini yang perlu kita pelajari, ini ada
pin bar ya, pin bar candle. Yang pertama bullish pin bar, yang kedua bearish pin bar ya. Jadi bullish ini candle naik ya, jadi bodinya warnanya hijau. Tapi nanti buntut bawahnya ya atau shadow low-nya itu panjang banget biasanya, lebih panjang daripada shadow high-nya ya. Dan kebalikannya kalau bearish pin bar ini candlenya bodinya warnanya warna turun ya atau merah. Kemudian nanti ini shadow high-nya ini atau buntut atasnya ini lebih panjang daripada buntut bawahnya ya teman-teman. Dan ini juga sama, ini mengindikasikan kalau bullish pin bar adanya perlawanan dari pembeli. Bearish pin bar ini adanya perlawanan dari sisi penjual ya teman-teman. Nah kemudian ini cara trading dengan supply and demand ya. Jadi ada 5 aturan penting trading menggunakan supply and demand. Yang pertama, sell hanya di area supply. Yang kedua, buy hanya di area demand. Yang ketiga, gunakan indikator ini minimal di time frame H1 untuk melihat zona supply and demand-nya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menit atau mungkin 5 menit untuk trigger entry. Yang kelima, selalu perhitungkan batas resiko dengan detail. Jadi SND ini bukan batas dewa ya teman-teman yang pasti mantul, tapi tetap sewaktu-waktu juga bisa jebol. Jadi kita harus selalu perhitungkan resiko dengan matang. Yang keenam, perhatikan tren yang sedang terjadi. Jadi selalu open posisi selaras dengan arah tren. Misalnya arah tren naik, maka hanya mencari entry buy dan tunggu harga koreksi turun dekat zona demand. Atau sebaliknya jika arah tren turun, berarti mencari entry sell dan tunggu harga koreksi naik dekat zona supply atau menunggu harga membentuk zona supply atau zona demand baru di time frame yang lebih kecilnya ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di chart ya. Nah ini sebagai contoh ya teman-teman ya, area supply GBP USD time frame daily. Sebenarnya kalau kita lihat di sini arah trennya kalau dari time frame daily ya ini arahnya cenderung naik ya. Jadi teman-teman lihat dari low sini dia gelombangnya gelombang naik ya struktur marketnya. Tapi dia sudah masuk ke area supply-nya di time frame daily ya teman-teman. Artinya kalau sudah masuk area supply boleh dong kita mencoba untuk mencari open posisi sell-nya dengan resiko yang sangat terukur ya teman-teman. Jadi kita mau counter trend tapi nggak asal counter trend ya. Nah caranya kalau harga udah masuk di zona supply-nya, kita bisa zoom ya ke time frame 15 menit. Jadi yang warna kotak biru ini ya, kotak biru besar ini zona supply di time frame gedenya ya. Tapi karena pindah ke time frame 15 menit dia nggak kebaca zona supply-nya. Yang kebaca zona supply and demand di time frame kecilnya ya. Jadi ini saya kotakin aja dulu, saya kasih garis ya. Ini di time frame daily. Nah, ketika dia masuk di zona supply di time frame daily dan kita zoom di time frame 15 menit, nah itu dia yang kita cari sinyal entry-nya. Jadi kita mencari pola kayak bearish engulfing ya untuk mencari sell. Misalnya bearish engulfing yang pertama ada di sini. Bearish engulfing yang kedua ada di sini. Kemudian bearish engulfing yang ketiga nih ada di sini ya untuk sell. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk trigger sell. Jadi misalnya ini baru terbentuk candle baru, kita sell. Nah nanti stop lossnya ini pastinya kalau harga break area supply di time frame gedenya. Jadi resikonya ya sangat terukur sekali ya. Jadi kalau harga nanti ternyata dia breakout, ya teman-teman harus cut loss ya atau pasang stop loss gitu ya. Karena memang area supply di time frame gedenya sudah dijebol kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini sih kalau entry sell yang pertama di sini mungkin kita akan floating minus ya, tapi kalau kita averaging lagi entry sell yang kedua di sini, maka yang sell di sini akan ketutup ya, sell yang di atas ini profit, yang di sell di sini juga kalau dia agak turun jadi dua-duanya tetap masih bisa profit lah. Jadi kira-kira kayak gitu sih cara gunainnya ya. Jadi kita lihat area supply and demand di time frame gede, nanti untuk masuknya untuk entry ke marketnya kita gunain pola-pola candle yang ada di time frame kecilnya ya teman-teman ya. Nah selanjutnya langsung mari kita bahas saja bagaimana strategi trading menggunakan indikator supply and demand di chart dan sistem trading menggunakan area SND ini akan difokuskan hanya pada entry retest atau retracement atau follow trend. Tapi sebenarnya entry juga bisa bersifat counter trend kayak tadi ya yang saya contohin tadi atau follow trend ya yang ini yang sebaiknya kita lakukan sih sebetulnya. Oke, saya buka dulu chart MetaTrader 4-nya ya. Nah, teman-teman, saya udah buka chart MetaTrader ya di broker Vantage ya. Ini di pair XAUUSD ya atau di gold ya. Nah, kita lihat dulu ya di sini ya.
Nah, ini kita identifikasi juga yang nomor 6 ya, perhatikan arah tren yang sedang terjadi ya. Kalau kita lihat di time frame H1 ini arah trennya ini mulai naik ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu cara menentukan tren menggunakan struktur market, teman-teman bisa nonton videonya ya. Di channel ini ada strategi trading menggunakan struktur market ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di time frame H1 ini arah trennya naik ya ketika dia turun ke bawah sini. Ini kan sebetulnya dia lagi koreksi ya. Nah, koreksi ini kalau mau buy kan sebetulnya bisa di demand area ini ya. Cuman kalau teman-teman mau cari buy lebih dini, teman-teman bisa turun time frame misalnya ke 15 menit ya. Seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Di 15 menit ketika muncul candle yang ini pertama, terus dia ada semacam pin bar ya. Kemudian muncul candle yang ini ada pin bar lagi. Nah, dia menggambar demand area baru di time frame kecil, artinya ada kemungkinan buyers masuk di sini. Nah, ketika new candle di sini, teman-teman bisa entry buy ya, karena ini mengikuti arah tren di H1-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman turun ke time frame 5 menit, di sini sebetulnya juga sudah terbentuk candle ya. Di sini juga sebetulnya sudah terbentuk demand area ya, teman-teman ya. Nah, demand areanya tuh dari candle yang mana sih terbentuknya? Nah, ini dari candle yang bearish ini. Kemudian dia muncul candle bullish ya. Ya, baru di next candle ini baru dia terbentuk areanya ya. Jadi high ini sampai low ini ya, teman-teman. Nah, ketika ini terbentuk demand area, nah ini kan sempat naik terus dia turun dulu ke sini ya. Nah, sebetulnya ini juga kesempatan yang baik untuk teman-teman entry buy. Kenapa? Karena di sini resikonya kecil ya. Kalau misalnya dia break low lagi ya udah cut loss aja lagi gitu ya. Karena demand area yang baru terbentuknya ini gagal ya. Nanti teman-teman bisa nunggu pembentukan demand area baru lagi di time frame yang lebih kecilnya gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di time frame H1, di sini kan terbentuk supply area yang baru ya setelah dia muncul candle yang bearish yang ini dan ini next candle. Jadi ini supply areanya dari high ini ke low candle yang kedua ini ya, teman-teman. Ini supply areanya. Jadi kalau ini supply areanya ini teman-teman bisa tandain pakai garis horizontal seperti ini gitu ya. Ya, karena ini di time frame H1, terus teman-teman bisa zoom ke time frame 15 menit atau ke 5 menit gitu ya. Misalnya kita zoom out di sini ya. Berarti areanya kan antara dua garis horizontal ini ya, teman-teman ya, yang apa? Supply area di time frame H1 ya. Jadi kalau harga coba masuk ke sini dan dia teman-teman mau coba nge-sell, nggak masalah, bisa sell di sini ya. Nanti kalau dia masuk ke area supply-nya, teman-teman cut loss dulu. Nanti kalau ada pola pembalikan atau ada trigger open posisi, teman-teman baru masuk ya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di time frame 5 menit ya, di sini dia terbentuk supply area kecil ya di 5 menit. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ketika ini terbentuk terus ada new candle, maka teman-teman bisa juga open sell di sini dengan cut loss yang sangat tipis sekali. Jadi kalau dia break supply area di time frame 5 menitnya, teman-teman bisa cut loss dulu ya. Seperti itu. Jadi untuk pembentukan supply dan demand area di time frame 15 menit atau 5 menit ini pasti lebih duluan ya, karena dia mengikuti dari bentuk candlestick ya. Jadi bentuk candlestick ini dia mengindikasikan adanya perlawanan dari pembeli ya. Kalau dia muncul demand, kalau muncul supply area berarti dia ada perlawanan dari penjual atau sellernya mulai masuk ya. Jadi ini adalah indikator atau tools yang teman-teman bisa gunakan untuk trigger ya, trigger open posisi teman-teman ya. Mungkin juga bisa dikombinasikan dengan indikator-indikator yang teman-teman pakai sekarang ya. Nah, kemudian untuk di gold, kalau kita lihat di time frame daily, dia sudah muncul area supply ya teman-teman ya, di kisaran ini ya, dari high candle ini ya, ini time frame daily sampai ini close candle-nya ya teman-teman ya, kisaran inilah. Ini di time frame daily. Jadi ini juga bisa teman-teman manfaatkan nanti ya kalau trading pakai indikator ini di gold. Jadi kalau misalnya di beberapa hari mendatang gold naik lagi dan masuk ke area ini, nah teman-teman bisa intip dulu di time frame kecilnya ya. Bisa di H1, di M30 atau M15 kalau dia muncul
pola-pola pembalikan, maka teman-teman bisa masuk ya. Nah ini areanya kan ini, kalau di time frame 15 menit kan di area ini ya teman-teman ya. Nah ini kisaran ini. Nah ini kisaran ini. Jadi kalau misalnya nanti harga gold naik ya, masuk ke area ini, terus dia muncul pola-pola pembalikan ya, ada trigger entry, atau mungkin di time frame yang lebih kecil dia membentuk area supply, maka teman-teman bisa coba sell dulu gitu ya. Dengan stop loss kita bisa mengikuti pembentukan area supply di time frame yang kecilnya dulu, atau kalau mau stop loss yang paling jauh ya tentunya di area supply di time frame daily. Kalau high-nya ini terbreak ya maka ini sudah nggak valid lagi sell-nya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya, sebetulnya tinggal mengkombinasikan beberapa time frame aja sih sebetulnya. Nah ini sih harus dipraktekin ya sambil teman-teman lihat. Nah dia lagi pembentukan area. Nah ini lagi pembentukan area supply ya. Kita lihat ini kan candlenya belum close. Nanti kalau dia new candle maka dia nanti ada area supply baru ya. Karena ini ada perlawanan dari seller di time frame 15 menit ya, yang awalnya ini buyers ya mencoba mengangkat naik, tapi di next candle dia malah ada perlawanan dari si sellernya ini gitu ya. Nah ini teman-teman juga bisa lihat di pair GBP USD yang dicontoh tadi di time frame daily ya. Ternyata area supply di time frame daily-nya ini nggak ke breakout ya teman-teman. Jadi walaupun ini arah trennya naik di time frame daily ya, tapi di area supply mayornya di time frame daily dia belum mampu break harganya, dan malah harga bergerak turun lagi ya. Nah ini kalau kita lihat turun time frame ya. Nah ini kalau kita turun time frame sampai time frame H1, di sini sebetulnya ada sinyal entry ya teman-teman ya, di dalam area supply and demand. Di dalam area supply ya, yang antara garis horizontal hitam tebal ini ya, dua ini area supply-nya di time frame daily. Nah lihatnya dari mana? Nah ini yang paling jelas sinyal entry-nya tuh ada di sini ya teman-teman ya. Nah ini pola candle bearish engulfing ya, jadi ini bullish, kemudian disusul candle bearish ya, dan posisinya ada di atas pola ini ya. Dan body candlestick dari bearishnya ini lebih panjang daripada candle bullishnya, jadi kayak dimakan gitu. Maka di next candle kita bisa cari open posisi sell kalau kita lihatnya berdasarkan time frame H1 ini. Cuman seperti yang dicontoh tadi, kalau kita turun ke 15 menit sebetulnya di sini banyak pola-pola ini bearish engulfing yang pertama ya di M15, kemudian ini ada bearish engulfing lagi yang kedua, kemudian di sini yang tiga nih ini muncul bearish engulfing. Kemudian di time frame 15 menit lagi kalau kita cari lagi bearish engulfing ini ada di atas sini teman-teman ya, kita zoom out. Jadi yang bullish ini kecil dimakan sama bearish ini ya, ini juga bearish engulfing. Kemudian ini bullish kecil juga dimakan sama bearish ini juga bearish engulfing ya. Jadi ini sinyal kuat ya, pembalikan harga ya. Jadi teman-teman bisa entry berdasarkan ini juga, dengan resiko yang sangat-sangat terukur ya, dimana kalau misalnya ternyata harga breakout lagi, break high ya, teman-teman harus melakukan cut loss karena supply area di time frame daily-nya itu udah jebol ya. Tapi kenyataannya di sini dia nggak jebol dan harga mantul dulu ke bawah gitu ya. Gimana, simple kan ya makanya ya. Nah, kemudian kalau kita turun time frame di H4 ya, ternyata dia membentuk demand area di H4 ya, dari mungkin candle ini ya, ada pin bar. Nah, ketika ini terbentuk, mungkin di candle yang ini di H4 artinya ini juga sudah kita bisa mulai open posisi buy. Artinya kalau dia turun ini maka akan bisa kita buy ya, dengan stop loss ini yang sangat tipis cut lossnya kalau dia break ini ya. Nah, ternyata di sini di lower area demand dia mantul ya, sempat mantul 49 pip ya, lumayan lah. Kalau misalnya lotnya 0,1 berarti kita bisa profit $500 ya. Kalau 0,1 $50 ya teman-teman ya. Baru kalau satu lot ya $500 ya. Misalnya kita buy di sini GU ya. Dengan lot 1 ini naik sekitar 45 pips ya. Sorry, $450 dengan stop loss. Ya kalau ini break katakanlah 20 pip ya, berarti kita lossnya $200 ya, kira-kira gitulah analoginya ya. Jadi stop lossnya atau cut lossnya juga sangat terukur sih kalau kita pakai indikator supply and demand ini.
Ya nanti jika teman-teman ada pertanyaan tentang indikator ini, teman-teman bisa join aja di grup Telegram ya. Jadi nanti kita bisa diskusi di situ ya. Diskusi, teman-teman bisa tanya di grup itu ya. Linknya untuk grup Telegram ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pembahasan tentang indikator custom supply dan demand ya. Sekali lagi yang saya harapkan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman yang mau request indikator ini free ya. Jadi bisa isi form yang ada di kolom deskripsi ya, form request indikator supply and demand. Dan nanti juga masih akan ada video bedah indikator custom selanjutnya. Jadi tolong jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar nggak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman udah menonton, sampai jumpa, happy profit, see you.